Ya. Sehat sekali ya, Mem. Iya. Oke, Mem. Kita kan akan melakukan observasi ya. Tapi sebelum observasi ini, saya akan menanyakan dulu tanya jawab bersama Mem tentang pembelajaran nanti yang akan kita lakukan. Jadi ini namanya pra observasi. Jadi saya akan bertanya tentang pembelajaran Mem nanti di kelas. Yang menjadi tujuan pembelajaran nanti di kelas apa ya? Tujuan pembelajaran saya di kelas karena materinya nanti itu adalah prosedur teks. Nah, ketika siswa atau peserta didik selesai mengikuti proses pembelajaran, maka tujuan yang harus dicapai adalah dapat menemukan atau menentukan generic structure dari sebuah prosedur teks dan dapat menyusun prosedur teks yang teracak menjadi sebuah prosedur teks yang benar. Jadi mereka nanti menyusun. Iya, menyusun. Oke, Mem. Terus dalam pembelajaran nanti area pengembangan apa yang akan dicapai? Dalam pembelajaran nanti area pengembangan yang saya ingin capai yaitu bagaimana siswa dalam belajar mampu belajar dengan gaya belajar masing-masing atau yang biasa disebut dengan berdiferensiasi. Oh, jadi nanti pembelajaran itu ya, berdiferensiasi. berdiferensiasi. Terus selain berdiferensiasi, apa ada hal lain lagi yang ingin dicapai? Bagaimana cara mengajak siswa menyadari diri melalui proses PSE, sosial emosional. PSE ya. Iya. Kemudian dalam melakukan pembelajaran nanti kan tentunya ada strategi-strategi yang akan dilakukan. Ya, strategi yang pertama yang saya lakukan adalah membuat gambar berupa teks prosedur atau masakan-masakan yang setelah itu saya potong-potong, saya acak-acak, kemudian membagikan ke siswa untuk menyusunnya menjadi teks prosedur yang benar. Terus kalau dalam itu kan tadi pasti gambar-gambarnya berbeda ya. Iya. Kemudian untuk PSE-nya di mana? Apa yang akan dikembangkan di situ, strategi yang seperti apa? Strategi yang saya kembangkan di situ ketika siswa pas dalam keadaan kacau gelisah menghadapi itu teks yang saya berikan, saya suruh mereka berhenti sejenak atau biasa disebut time stop. Kemudian saya bercerita di mana mereka bersama dengan keluarga mereka, kemudian di tempat yang indah, kemudian kembali ke rumah dan memulai lagi aktivitas besok harinya ke sekolah. Oke, jadi nanti saya akan mengobservasi Mem di kelasnya. Kira-kira kapan waktunya bisa diobservasi? Minggu depan. Ya, hari Senin. Di kelas berapa itu? Kelas 7A. Jam ke berapa? Jam 3.4. Jam 3. Oke, Mem. Hanya itu untuk pra observasi. Nanti kemudian minggu depannya saya akan ke kelasnya Mem, dan setelah melakukan observasi saya akan melakukan perbincangan kembali mengenai pasca observasi. Terima kasih waktunya hari ini, Mem. Terima kasih. Selamat mengajar. Iya, Bu Rini. Ketika kita belajar tentang materi ini, kalian harus discover the generic structure. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. Tuhan masa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mem? Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini kita ketemu begini, rencananya saya ingin melakukan pasca observasi sehubungan dengan apa yang telah kita lakukan pada saat observasi kemarin, ya, Mem. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana aktivitas pengembangan diri yang telah Mem lakukan selama pembelajaran observasi kemarin? Selama pembelajaran observasi berlangsung aktivitas pengembangan diri yang saya lakukan itu adanya proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian setelah saya melihat keadaan para peserta didik, ada yang suka ngomong, suka bawel sama teman-temannya. Saya sudah melakukan di situ yang namanya PSE. Alhamdulillah, setelah saya lihat melalui proses PSE berjalan dengan baik. Jadi pada saat itu PSE itu yang dilakukan seperti kemarin. Yang saya lakukan itu yang saya sudah atas untuk mata, kemudian teknik stop. Kemudian dari hasil yang observasi kemarin, apa tujuan yang hendak dicapai pada saat itu? Kemudian pada saat itu sesuai dengan materi yang saya ajarkan pada saat itu, tujuan yang saya capai adalah bagaimana ketika karena materi pada saat itu adalah prosedur teks. Setelah mereka selesai belajar prosedur teks, after the student learn about procedure text, the learners able to know what is the structure of procedure text. Setelah mereka belajar tentang procedure text, mereka harus tahu apa itu struktur ketika kita membuat procedure text. Jadi harus tahu itu. Harus tahu itu yang pertama ketika kita menulis atau mengerjakan sesuatu, apalagi yang berupa tulisan, yang utama harus diketahui adalah struktur dari teks tersebut. Terus pada saat memberikan pembelajaran, kira-kira menurut Mem ada tidak hambatan-hambatan? Wow, hambatan dihadapi pada saat itu? minim, banyak sekali. Seperti apa Apalagi itu? bahasa Inggris banyak sekali. Yang pertama, ada yang tidak punya dasar sama sekali tentang bahasa Inggris. Yang kedua, pada proses misalnya pembuatan pengelompokan siswa, masih ada yang memilih ini saya dengan ini saya tidak ini. Mereka memilih sendiri, mereka maunya memilih sendiri ya. Mahal ya, karena ada yang mau memilih sendiri. Nah sementara kita pada saat itu saya menginginkan adanya diferensiasi. Itu salah satu hambatan karena banyak alasan mereka, Bu saya begini. Jadi menurut Mem dari hambatan yang menghadapi tersebut, kira-kira apa tindak lanjutnya? Apa yang akan dilakukan? Tindak lanjut yang saya lakukan, apalagi kita ini saya memberi motivasi kepada siswa. Kenapa saya membagi mereka berdasarkan berdiferensiasi agar mereka bisa saling membantu. Karena misalnya saja di materi yang saya berikan itu prosedur tes, ada mungkin anak-anak tidak senang berbicara, tapi senang menggambar. Jadi saya biasa katakan, ya oke, yang tidak senang berbicara, senang menggambar. Ketika teman misalnya how to make fried chicken, what is the ingredients? Dengar nih teman, kalau bicara coba apa kira-kira dia sebutkan tadi, misalnya fried chicken, coba kau gambar kau ayamnya supaya gerak kau juga apa yang kau dengar saya tidak sampaikan apa di situ, tapi saya bilang coba ingredients yang temanmu sebutkan pertama, kira-kira model gambarnya itu bagaimana. Jadi yang otomatis yang tadinya itu kurang aktif bisa aktif kedua. Oh bisa gambar itu tadi chicken, dia saja dengar chicken. Berarti sudah ada di situ, ada yang suka menggambar, silakan menggambar. Iya. Ada yang suka menulis, Ya, ada yang menulis ke situ apa yang bicara sebutkan. Jadi konsep ketika diferensiasi. ya, jadi ketika saya membuat kelompok itu saya sudah lihat ini setiap hari. 2 kali 1 minggu ketemu, berarti ini kebiasaannya begini. Oh ini kok bersama ini cara suka
berbicara banyak sebut kau tulis kau gambar nih. Jadi Menarik yang disampaikannya. Kira-kira kalau misalnya terdapat masih hambatannya ini kan, melalui hambatannya ini yang ada hambatan kan, mestinya kan kita mengembangkan diri ya, Mem. Mengembangkan dirinya itu melalui apa? di sini kan di sekolah kita otomatis sudah ada namanya kumpul. Oh, iya. Ada kumpul apa seperti saya itu ada seminar bahasa yang biasa kita laksanakan itu di setiap hari Senin setelah pulang sekolah. Nah di situ kita biasa saling curhat di situ karena apa nih kira-kira apa di sini. Akhirnya terkadang kita biasa temukan ternyata model pembelajaran yang kita perlu perbaiki, yang perlu diperbaiki. Akhirnya di kumpul itu kita bisa menemukan atau memecahkan hambatan atau masalah-masalah yang kita temukan di kelas ketika proses pembelajaran. Karena terkadang sama saya juga begini, akhirnya kita telah kita coba ternyata mungkin kita barangkali model pembelajaran kalau kita harus lebih banyak memberi tantangan kepada peserta didik. Jadi misalnya kita mau mengadakan barangkali di sini kita PDR ya, karena selama ini yang biasa sering dilakukan itu hanya Tuhan kan menuntunmu